Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Dina Kartika Sari dengan NIM akhir 121 sebagai mediator. Saya Dina Kartika Putri dengan NIM akhir 129 sebagai penggugat atau gimana. Saya Yohana Darkai Iwan Farida dengan NIM 222. Di sini saya sebagai penggugat yakni Bu Yohana. Saya David Wahid Juliarta dari NIM 145. Saya menjadi kuasa hukum dari Ibu Yohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Pak Kuasa Hukum. Terima kasih telah hadir dan meluangkan waktu untuk proses mediasi hari ini. Perkenalkan, saya Dina Kartika Sari yang akan memandu untuk menjadi mediator sesuai dengan tunjuk majelis hakim, surat yang dibuatkan majelis hakim nomor 22 tahun 2026 di PN Kepanjen gitu. Sebelum kita mulai, izinkanlah saya untuk meminta masing-masing pihak untuk perkenalkan dirinya. Baik Bu Mediator, perkenalkan saya Bu Yohana. Di sini saya selaku penggugat, di mana objek sengketanya terkait rumah yang disewa oleh Bu Yohana sendiri. Baik, saya Bu Yohana. Saya selaku tergugat dulu dan juga saya hadir bersama kuasa hukum saya. Saya David selaku kuasa hukum dari Ibu Yohana. Baik, terima kasih di mana Bu Yohan dan Pak David. Sebelum kita masuk ke proses mediasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu seputar mediasi. Ibu dan Pak David di sini sudah sangat betul memilih mediasi karena ibu-ibu di sini akan mendapatkan win-win solution, di mana nantinya ibu-ibu di sini akan mendapatkan keuntungan. Setiap pihak akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan kita hari ini. Nah, proses mediasi ini bersifat tidak formal, jadi ibu-ibu tenang saja di sini, santai saja, utarakan apa yang ingin disampaikan. Nah, saya di sini juga selaku mediator akan membantu proses mediasi yang berlangsung secara fair, Ibu, dan saya tidak akan memihak siapapun. Adapun aturan dalam proses mediasi ini adalah yang pertama, jika Ibu Nana berbicara, maka Ibu Yohana dilarang interupsi atau menyangka. Jadi apabila salah satu pihak berbicara, maka salah satunya mendengarkan, seperti itu Ibu. Kemudian yang kedua, jika Ibu mengutarakan masalah atau pendapat, mohon tidak menyerang atau menyinggung salah satu pihak lain. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan kaukus atau pertemuan terpisah dengan porsi yang sama Ibu antara Ibu Nana dan juga Ibu Yohan jika dianggap perlu dan disepakati oleh Ibu. Kemudian yang terakhir, saya akan menjatuhkan kerahasiaan jika diajukan kepada saya. Karena sebagaimana dalam pasal 35 ayat 4 Permen nomor 1 tahun 2016, mediator wajib memusnahkan catatan atau bukti-bukti setelah proses mediasi berhasil. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir, kerahasiaan hari ini akan saya jaga dan akan saya musnahkan. Bagaimana ibu-ibu, apakah dapat dipahami? Dapat Ibu, saya setuju. Saya paham. Baik, kita mulai dengan mendengarkan pemaparan dari masing-masing pihak. Saya persilakan Ibu Nana terlebih dahulu untuk menyampaikan pokok permasalahannya. Mohon disampaikan secara teratur apa yang terjadi, apa yang Ibu inginkan dalam proses ini. Silakan. Terima kasih sebelumnya Bu Mediator. Jadi gini Bu Yohan ini itu menyewa rumah ke saya Bu, untuk anaknya yang namanya Wijaya. Dulu itu kita itu udah sepakat Bu buat surat perjanjian sewa menyewa itu di notaris. Dalam surat perjanjian tersebut itu kita sepakati bahwa masa sewanya itu 2 tahun Bu, terhitung berakhirnya itu tanggal 8 Juni 2024. Nah, tetapi Bu, sampai detik ini, sampai saat ini Bu Yohan sendiri tuh sama anaknya itu tidak mau Bu mengosongkan rumah tersebut. Padahal di tanggal 17 Juni itu saya sendiri itu sudah mengirimkan somasi. Saya juga sudah memberitahu Bu Yohan bahwa batasnya itu sudah saya kasih waktu itu 2 minggu atau 14 hari Bu. Tetapi sampai detik ini Bu Yohan dan anaknya itu tidak mau mengosongkan Bu. Di sini saya ingin menuntut hak saya Bu. Saya ingin rumah saya itu dikosongkan secepatnya lah Bu. Baik, terima kasih Bu Nana. Saya mencatat pokok pengakuan Ibu J. Jadi masa sewa dari Bu Yohan itu telah berakhir, namun belum mengosongkan rumah meskipun sudah diberikan somasi begitu. Yang Ibu inginkan di sini pengosongan rumah sesegera mungkin. Apakah saya menanggung dengan benar Ibu? Iya Bu, betul Bu.
Sekarang saya persilakan Ibu Yohan untuk menyampaikan dan Pak Darul untuk menyampaikan porsi dan kepentingan Ibu Yohan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dina dan klien kami Bu Yohan. Nah, di sini ada satu fakta penting yang perlu diketahui, yaitu pada bulan keempat masa sewa, kedua belah pihak telah bersepakat telah membangun garasi yang senilai 30 juta. Namun dengan perjanjian tersebut sudah ada perjanjian bahwa ditanggung semua biaya pembangunan garasi sudah ditanggung kedua belah pihak. Nah, masing-masing 15 juta. Namun hingga masa sewa habis, Ibu Nana belum juga membayar porsinya yang sebesar 15 juta tersebut. Maka rumah tersebut juga menjadi hak retensi secara sah oleh hukum dan masuk pada pasal 1338 KUH Perdata sampai kewajiban Ibu Nana dipenuhi. Baik, terima kasih Pak David. Saya di sini coba merangkum posisi Ibu Yohan. Di sini tidak ada pengingkaran atas berakhirnya semasa sewa, namun ada klaim piutang sebesar 15 juta atas biaya pembangunan garasi yang belum dibayar oleh Bu Nana dan penguasaan rumah diklaim sebagai bentuk retensi. Apakah betul Pak David seperti itu? Ya, tepat Bu. Baik, saya kembali terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke negosiasi. Bu Nana menanggapi keterangan dari Pak David mengenai perjanjian garasi Ibu, apakah Ibu mengakui adanya perjanjian tersebut? Ya, sebenarnya saya memang mengakui Bu adanya perjanjian tersebut terkait pembangunan garasi. Tapi Bu, waktu saya mengecek, nggak sepantasnya garasi itu dihargai senilai 30 juta. Masa pembangunan kayak gitu harganya sampai 30 juta? Seharusnya kan. Sebentar Ibu, saya rasa cukup. Terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak David, Pak. Apakah keberatan soal kualitas ini pernah disampaikan Ibu Nana secara formal kepada Ibu Yohan? Tidak pernah Bu Dina. Tidak ada keberatan tertulis maupun lisan sejak garasi selesai dibangun sampai masa sewa berakhir. Gitu. Terima kasih Bu Nana menanggapi hal tersebut. Apakah Ibu pernah menyampaikan soal keberatan soal kualitas secara resmi kepada Ibu Yohan atau Pak David? Ya sebenarnya kalau secara tertulis sih belum Bu, saya tuh hanya nggak puas Bu. Tapi memang benar Bu, saya belum pernah menyampaikan terkait ketidakpuasan saya terhadap Bu Yohan. Baik, saya catat fakta itu. Sekarang saya ingin bertanya kepada kedua belah pihak, apa yang paling penting atau paling utama bagi masing-masing Ibu di sini dari proses mediasi hari ini? Bukan porsi hukumnya aja, tetapi porsi kepentingan sesungguhnya itu seperti apa? Ibu Yohan. Baik, kalau saya sendiri, yang penting bagi saya adalah uang 15 juta itu dikembalikan. Dan juga anak saya itu pasti perlu waktu untuk memindahkan barang-barangnya. Ibu Nana? Kalau dari saya sendiri sih, saya menginginkan rumah saya segera dikosongkan Bu. Sebenarnya juga karena saya butuh rumah itu, karena kerabat saya bulan depan itu mau memakai rumah itu Bu. Baik, saya sudah mendengarkan dengan jelas kepentingan kedua belah pihak antara Ibu Nana dan Ibu Yohan. Di sini Ibu Nana membutuhkan rumah dalam waktu dekat. Kemudian Ibu Yohan membutuhkan pengembalian dana dan untuk waktu mengosongkan rumah. Sebenarnya keduanya sangat bisa dipertemukan. Mari kita masuk ke tahap negosiasi. Jadi sebelum kita berbicara angka dan waktu Ibu, izinkan saya menyampaikan gambaran situasi secara objektif kepada kedua belah pihak. Nah, di sini Ibu Nana, jika perkara ini dibawa ke ranah hukum atau persidangan, prosesnya itu bisa memakan waktu lama, bahkan bisa 1 tahun Ibu. Selama itu, rumah Ibu pasti tidak bisa digunakan Bu. Kemudian tidak hanya itu, biaya pengacara dan biaya perkara pun tidak sedikit. Sementara yang kita lihat nilai sengketa yang menjadi akar hanya 15 juta. Seperti itu J. Sedangkan Ibu Yohan dan Pak David menahan properti milik orang lain itu yang tanpa putusan pengadilan, meskipun ada dasar klaim piutang, itu tetap mengandung resiko hukum itu sendiri Pak. Jadi di sini pihak Ibu Nana bisa saja melaporkan hal ini. Situasinya juga nanti akan rumit untuk kedua belah pihak. Nah, di sini saya menyampaikan bukan
untuk menekan siapapun, melainkan agar kita semua bisa melihat gambaran besarnya dengan jernih. Apakah kedua belah pihak ini memahami? Dapat memahami? Saya paham. Kemudian Pak Davin, marilah kita semua ini mencari solusi konkret. Bu Nana, apakah Ibu bersedia membayar 15 juta rupiah kepada Ibu Yohan hari ini? Saya bersedia membayar hari ini, tapi saya juga meminta rumah saya segera dikosongkan, Bu. Tentu itu sangat adil. Ibu Yohan, setelah pembayaran ini diterima, kapan kualitas rumah itu bisa dikosongkan, Ibu? Saya pikir saya butuh waktu untuk mengangkut barang-barang saya. Jadi ya paling cepat 3 hari. Baik, Bu Nana, apakah Ibu dari pihak Ibu Yohan mengusulkan 3 hari sejak kembalian rumah? Bagaimana Ibu? Kalau dari saya sendiri, menurut saya 3 hari itu terlalu lama, Bu. Maksimal usaha 2 harian lah dari hari ini, Bu. Bagaimana Pak Davin? Bisa aku mediator, klien kami menyanggupi 2 kali 24 jam Baik, sampai anaknya menyelesaikan pemindahan barang. kita sudah menemukan titik temu, J. Mari kita rangkum kesepakatan yang telah dicapai. Yang pertama di sini Ibu Nana akan mentransferkan uang sebesar 15 juta kepada Ibu Yohan hari ini juga. Kemudian yang kedua, Ibu Yohan menjamin bahwa rumah di Jalan Gunung Merapi miliknya Ibu Nana akan dikosongkan sepenuhnya paling lambat 2 kali 24 jam setelah transfer diterima, yakni pada lusa pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang ketiga, pada saat pengosongan kunci rumah diserahkan langsung kepada Ibu Nana. Kemudian yang terakhir di sini, dengan terlaksana ketiga poin tersebut, kedua belah pihak menyatakan sengketa ini selesai dan tidak ada tuntutan hukum lebih lanjut, baik perdata maupun pidana. Apakah rangkuman ini disetujui oleh semua pihak? Saya setuju. Alhamdulillah, mediasi ini dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai. Saya akan mencetak akta perdamaian berdasarkan poin-poin yang telah kita sepakati untuk ditandatangani. Bentar, Ibu. Mungkin bisa berjaga yang dulu. Ibu, makasih dulu, terima kasih Pak. Demikian proses mediasi hari ini dengan ikhtiar baik dari semua pihak. Sengketa yang tampaknya rumit pun diselesaikan hari ini secara damai, cepat, dan bermartabat tanpa harus membuang waktu dan biaya di dalam persidangan. Terima kasih atas kerjasama Ibu-Ibu dan Pak Davin. Saya selaku mediator, apabila ada kesalahan dalam melakukan mediasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.